Eka Desmira Mokolintat dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saat ini saya akan menjelaskan tentang struktur teks laporan hasil observasi. Struktur teks laporan hasil observasi. Teks laporan observasi merupakan satu di antara materi yang ada dalam pelajaran bahasa Indonesia. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang memberikan informasi secara umum tentang sesuatu berdasarkan fakta dari hasil pengamatan secara langsung. Jadi, pengamatan atau biasa disebut observasi itu dilakukan oleh si pengamat dengan terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui sebuah informasi yang ada. Informasi itu bisa meliputi objek tentang keadaan alam, keadaan lingkungan, hewan, tumbuhan, sosial, sebuah peristiwa, kesenian, dan kebudayaan. Teks laporan hasil observasi bersifat informatif, komunikatif, dan objektif. Hal itu berarti isi teks laporan hasil observasi tersebut harus memberikan sebuah informasi yang mudah dipahami oleh pembaca. Setiap informasi yang didapat juga harus disajikan atau ditulis secara objektif dan sesuai fakta yang sebenarnya, tidak dibuat-buat atau tidak menurut opini sang penulis, serta dapat dibuktikan kebenarannya. Menurut para ahli, selanjutnya disampaikan oleh Nawawi dan Martini menjelaskan bahwa observasi merupakan kegiatan mengamati yang diikuti pencatatan secara urut. Hal ini terdiri atas beberapa unsur yang muncul dalam fenomena di dalam objek yang diteliti. Hasil dari proses tersebut dilaporkan dengan laporan yang sistematis dan sesuai kaidah yang berlaku. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Yang pertama, ditulis secara lengkap dan sempurna. Yang kedua, bersifat objektif, global, dan universal. Yang ketiga, objek yang akan dibicarakan atau dibahas adalah objek tunggal. Yang keempat, ditulis berdasarkan fakta sesuai pengamatan yang telah dilakukan. Yang kelima, informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Yang keenam, tidak mengandung prasangka atau dugaan yang menyimpang atau tidak tepat. Yang ketujuh, saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Yang kedelapan, tidak adanya bagian penutup dari penulis. Penulis hanya melaporkan apa yang dilihat dan diketahuinya berdasarkan hasil analisis serta observasinya. Yang kesembilan, menitik beratkan pada pengelompokan segala sesuatu ke dalam jenis-jenis dengan ciri atau keadaan secara umum. Yang ke-10, disajikan secara menarik, baik kata, bahasa, isinya berbobot maupun susunannya logis. Yang ke-11, teks laporan hasil observasi menggambarkan sesuatu secara umum dan sesuai fakta tanpa adanya opini penulis. Tujuan teks laporan hasil observasi. Tujuan utamanya yaitu untuk memberikan informasi secara objektif dan fakta yang ada di lapangan sesuai hasil pengamatan yang didapatkan. Tujuan yang lainnya yaitu yang pertama untuk penelitian, yang kedua untuk memberikan informasi terbaru, yang ketiga untuk mengatasi suatu persoalan, yang keempat untuk menemukan teknik atau cara terbaru, yang kelima untuk mengambil keputusan yang lebih efektif, yang keenam untuk melakukan pengawasan dan atau perbaikan, yang ketujuh untuk mengetahui perkembangan suatu permasalahan. Fungsi teks laporan hasil observasi. Teks laporan observasi memiliki fungsi atau manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Fungsinya yang pertama sebagai bahan penelitian, yang kedua
sebagai sumber yang dapat dipercaya. Yang ketiga, sebagai laporan tugas dan kegiatan pengamatan. Yang keempat, sebagai dokumentasi. Yang kelima, sebagai ilmu pengetahuan. Yang keenam, menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan, keputusan, dan atau pemecahan masalah dalam pengamatan. Struktur teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi secara umum memiliki 3 struktur diantaranya. Yang pertama, pernyataan umum, yaitu terdapat pembukaan, berisi pembuka atau informasi secara umum hal yang akan disampaikan. Bagian ini berisi hal umum tentang objek yang akan dikaji, menjelaskan secara garis besar tentang objek tersebut. Yang kedua, deskripsi bagian, yaitu terdapat isi, rincian, pembahasan, dan penjelasan secara lebih detail. Yang ketiga, deskripsi manfaat, yaitu berisi fungsi atau manfaat setiap objek yang diamati dalam kehidupan. Langkah-langkah menyusun teks laporan hasil observasi. Untuk menyusun teks laporan hasil observasi, ada langkah-langkahnya, yaitu yang pertama, tentukan objek yang akan kamu amati. Yang kedua, susunlah jadwal observasi yang akan kamu lakukan. Yang ketiga, lakukanlah observasi terhadap objek tersebut dengan menyiapkan pertanyaan atau poin-poin pengamatan terlebih dahulu. Yang keempat, catatlah hasil observasimu dengan memerhatikan ketepatan isi, struktur, dan kaidah kebahasannya. Bila memungkinkan, ambil foto dan videokan observasimu. Yang kelima, meneliti kembali hasil penulisan teks. Jika ada kalimat janggal atau salah penulisan, segera perbaiki kembali.